Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Prasetyo, NPM 242300492. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk menganalisis sosiologis kekerasan supporter sepak bola di Indonesia melalui media sosial. Oke, yang pertama, latar belakang. Kekerasan supporter bukanlah hal baru, melainkan era media sosial mempercepat penyebarannya. Selanjutnya, tragedi Kanjuruhan viral secara global dalam hitungan menit Twitter, TikTok, dan YouTube, serta media sosial yang lainnya. Selanjutnya, akar masalah identitas kelompok, solidaritas distorsif, lemahnya regulasi, dan kegagalan sistematik. Sosiologi olahraga menawarkan perspektif yang lebih dalam dibandingkan pendekatan keamanan publik semata. Oke, dari latar belakang di sini kita melihat bahwasanya pada tanggal 1 Oktober 2022 di sini ada tragedi yang dimana tragedi itu terjadi pada pertandingan di Stadion Kanjuruhan. Korban itu 130 jiwa. Selanjutnya, rangka teori penyimpangan sosial. Yang pertama, anonime strain. Anonime strain tersendiri ini ketegangan antara tujuan budaya, penghormatan tim, dan sarana yang tersedia mendorong kekerasan sebagai inovasi. Selanjutnya, asosiasi diferensial. Nah, asosiasi diferensial ini kekerasan dipelajari secara sosial dalam kelompok supporter melalui sosialisasi intensif dan glorifikasi agresi. Selanjutnya, kontrol sosial. Nah, kontrol sosial ini sendiri ikatan sosial konvensional yang lemah membuat individu lebih rentan berperilaku menyimpang. Selanjutnya, labeling. Untuk labeling ini sendiri, label brutal oleh media sosial memperkuat identitas menyimpang dan memicu sekondari deviance. Selanjutnya, yang terakhir, positif deviance. Nah, ini supporter menyimpang bukan karena menolak norma, akan tetapi karena terlalu patuh berkorban demi tim. Selanjutnya kita lihat untuk fenomena kronologi kekerasan supporter yang terjadi pada tanggal 2020 sampai tanggal 2025. Oke, pada tanggal 20 ini ada bentrok liga daerah. Untuk korbannya ada 12 luka-luka. Selanjutnya pada tahun 2021 di mana ini tragedinya adalah intimidasi digital massal. Kampanye ancaman antar supporter viral nasional. Untuk terjadi pada tahun 2022 tragedi Kanjuruhan. Nah, ini dimana tragedi ini bisa disebut ya tragedi yang paling besar di Indonesia. Soalnya tragedi ini menyebabkan 130 jiwa orang meninggal. Selanjutnya ada pada tahun 2023 insiden Jawa Barat. Insiden ini perusakan stadion. Untuk korbannya 5 luka-luka. Selanjutnya ada pada tahun 2024 provokasi digital derby. Nah, ini
ratusan ribu konten provokatif di TikTok. Untuk selanjutnya 2025, insiden BRI Liga 1, bentrok dalam luar stadion, desakan reformasi. Oke, selanjutnya kita analisis sosiologis. Yang pertama kita anomio, mendukung tim, sumber harga diri bagi lapisan ekonomi bawah, kekalahan memicu inovasi menyimpang, kekerasan sebagai sarana alternatif perebut kehormatan. Positivo, selanjutnya positivo deviance, pelaku tidak bermasalah, mereka berjuang demi tim. Maksudnya untuk perilaku ini untuk pelaku yang supporter ya, supporter ini tidak merasa bersalah, melainkan mereka ini jiwanya sudah untuk membela demi tim gitu. Inilah mengapa pendekatan moralistik gagal. Mereka percaya menghidupi nilai olahraga. Selanjutnya asosiasi diferensial. Nah, ini anggota baru belajar. Oke, selanjutnya asosiasi diferensial. Nah, ini sendiri anggota baru belajar bahwa melawan supporter, lawan kesetiaan dan kejantanan. Norma ini diperkuat via ritual kelompok dan konten viral di media sosial. Selanjutnya labeling media sosial. Labeling brutal dari media sosial memperkuat identitas menyimpang. Label pada supporter lawan menjadi justifikasi psikologis bagi kekerasan preemptif. Oke, selanjutnya dampak sosial. Dampak sosial dibagi menjadi dua ya. Untuk dampak yang pertama dampak negatif. Dampak negatif ini korban jiwa dan cedera. Tragedi Kanjuruhan 130 orang meninggal. Terus selanjutnya degradasi citra sepak bola Indonesia di mata FIFA AFC. Selanjutnya normalisasi kekerasan bagi generasi muda melalui konten viral. Hambatan investasi profesional Liga Nasional. Oke, itu tadi untuk apa dampak negatifnya. Selanjutnya kita lanjut ke dampak positifnya. Untuk dampak positifnya, gelombang desakan reformasi tata kelola PSSI. Terus selanjutnya pembubaran kepengurusan PSSI lama dan investigasi independen. Nah, selanjutnya media sosial terbukti jadi alat akuntabilitas publik yang kuat. Itu dampak positif serta dampak negatifnya. Selanjutnya kita masuk ke solusi dan rekomendasi. Nah, untuk solusi ini dan rekomendasi, yang pertama untuk PSSI serta pengelola. Nah, regulasi supporter komprehensif dan penegakan konsisten, infrastruktur keamanan stadion yang memadai, program pembinaan berbasis sosiologi bukan hanya keamanan. Selanjutnya untuk klub sepak bola yang ada di Indonesia. Nah, bangun hubungan intensif dengan komunitas supporter, memanfaatkan media sosial untuk narasi sportivitas dan kontra kekerasan. Selanjutnya platform media sosial, kebijakan konten ketat terhadap glorifikasi kekerasan, koordinasi dengan aparat untuk konten ancaman menjelang laga beresiko. Selanjutnya akademisi dan peneliti, penelitian etnografis pada komunitas supporter Indonesia, kembangkan model intervensi struktur berbasis teori. Itu ya tadi solusi dan rekomendasinya untuk PSSI serta pengelola klub sepak bola, platform media sosial, serta akademisi dan penelitian. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan ini saya simpulkan dari atas sampai bawah. Tadi saya jelaskan bahwasanya yang pertama, kekerasan supporter adalah permasalahan sosiologis kompleks, bukan sekedar masalah keamanan politik.
tapi tragedi Kanjuruhan adalah ekspresi kegagalan kumulatif. Yang kedua, 5 teori penyimpangan sosial. Yang tadi ada Merton, Sutherland, Hirsi, Becker, Coakli, saling melengkapi untuk mengungkap berbagai dimensi kekerasan sosial. Yang ketiga, media sosial bukan hanya cerminan kekerasan, melainkan agen aktif yang mengamplifikasi, normalisasi, dan memfasilitasi melalui mekanisme algoritmik. Serta yang keempat ini adalah solusi bekerja simultan di semua level tata kelola pembinaan komunitas moderasi konten dan peneliti berbasis bukti. Oke teman-teman semua, itu tadi saya mengajak kalian semua untuk menganalisis sosiologi kekerasan supporter sepak bola di Indonesia melalui media sosial. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Yoga Prastio NPM 24 230492. Salam olahraga.